Sebuah rumah di Kelinggen, Desa Guo Kajen, Kecamatan Sawit masih berdiri kokoh di tengah proyek tol Solo Jogja. Rumah itu masih atas nama almarhum Suwati. Semula rumah itu Sri Dalmina, seorang lansia yang tak bisa melihat dan mengalami depresi. Sri Dalmina sendiri yang mengalami kebutaan serta depresi setelah suami dan anak sematawayang yang meninggal dunia lalu dirawat oleh Fitri. Informasi selengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Tri Widodo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tri. Iya, Firda dan Tribuners, dapat kami sampaikan bahwasanya di proyek tol Solo Jogja, tepatnya di Dukuh Klinggen, Desa Gokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, ada sebuah rumah yang sampai saat ini masih berdiri kokoh. Lokasinya ini ada di sebelah Bokulvert ataupun jembatan overpass Jalan Tol Solo Jogja. Lokasinya ini berada di 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 samping kanan kiri daripada rumah ini sudah diratakan dengan tanah untuk proyek pembangunan tol tersebut. Rumah ini merupakan milik almarhumah Suwati. Dia meninggalkan 4 ahli waris, salah satunya Sri Dalminah. Sri Dalminah ini sendiri dirawat oleh Fitri dan dia mengalami depresi dan mengalami kebutaan sejak suami dan anaknya itu meninggal dunia sudah belasan atau bahkan puluhan tahun yang lalu. Sehingga untuk kesehariannya dia dirawat oleh Fitri di rumah tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, rumah tersebut akhirnya terkena proyek tol Solo Jogja, sehingga mau tidak mau rumah itu harus dibebaskan. Hanya saja selama saat proses pembebasan, ketiga saudara dari si Dalminah ini yang bernama Arif Sarjono, kemudian Saryoto dan Sugeng ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga karena kelengkapan berkas dalam proses pelepasan hak atas tanah milik almarhumah Suwati ini tidak lengkap, proses ganti rugi pun belum bisa dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga manajemen aset negara. Sehingga sampai saat ini rumah tersebut masih kokoh. Sedangkan hanya saja pemerintah desa dibantu dengan pemerintah Kabupaten Boyolali dan serta Basnas, karena Sri Dalminah ini mengalami seorang lansia yang mengalami depresi dan mengalami kebutaan, dan rumah ini tepat berada di tengah-tengah jalan tol, sehingga pemerintah berinisiatif untuk menyewakan ataupun mengontrakkan tempat sebuah rumah untuk ditinggali oleh Sri Dalminah bersama Fitri, yaitu keponakan yang sekaligus merawat Sri Dalminah sejak dahulu kala. Sedangkan rencananya pemerintah juga akan membangunkan rumah untuk Sri Dalmina untuk supaya ke depan bisa untuk ditinggali. Sedangkan untuk proses ganti ruginya sendiri, karena eh, lokasi rumah tersebut berada di tengah-tengah ataupun di trase utama jalan tol tersebut, sehingga mau nggak mau harus dibebaskan. Sehingga Badan Pertanahan Nasional kemudian merekomendasikan ke PPK Lahan untuk melakukan konsinyasi, di mana uang ganti rugi terhadap tanah dan bangunan tersebut dititipkan melalui pengadilan, sehingga apabila nanti kelak ketiga saudara dari Sri Dalminah yang bernama Arif Sarjono dan Saryoto serta Sugeng ini pulang atau kembali lagi ke Klinggen, mereka keempatnya bisa mengurus uang ganti rugi yang telah dititipkan ke pengadilan tersebut dengan melengkapi berkas-berkas yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan untuk kondisi rumahnya sendiri, karena belum ada pemutusan hak antara pemilik ataupun penguasa hak atas tanah tersebut, sehingga sampai saat ini rumah tersebut masih berdiri kokoh. Sedangkan untuk proses ganti ruginya ataupun proses konsinyasi dengan penitipan ke pengadilan sendiri masih dalam proses, sudah didaftarkan ke pengadilan, hanya saja masih perlu proses-proses yang harus dilakukan oleh pengadilan, apakah majelis hakim pengadilan menyetujui untuk proses konsinyasinya ataukah tidak. Hanya saja menilik dari beberapa kejadian ataupun peristiwa konsinyasi, pengalaman konsinyasi sebelum-sebelumnya, bahwasanya proses konsinyasi ini di pengadilan kebanyakan ataupun sebagian besar diterima
sehingga tidak ada hambatan dalam pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional, termasuk juga proyek pembangunan tol Solo Jogja. Sebagai informasi juga, Firda dan Tribuners, bahwasanya sampai saat ini progres untuk pembangunan jalan tol Solo Jogja seksi 1.1, yaitu dari Junction Kartosuro sampai di Ngawen, Klaten, ini sudah mencapai 48% atau dari total target sepanjang 23 km, Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Triwidodo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.